Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya? Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat dan kuat dan tentunya semuanya dipelihara oleh Tuhan. Dan sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari kita satukan hati kita untuk berdoa kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini kami boleh ada, kami boleh sehat, kami boleh kuat, semua karena pertolongan Tuhan, semua karena penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, sebelum kami memulai ibadah ini, kami mau serahkan seluruh hidup kami, seluruh hati kami untuk benar-benar sungguh-sungguh menikmati hadirat Tuhan sepanjang ibadah ini Tuhan. Dan biarlah lawatan-Mu mengalir, bekerja bagi setiap jemaat-Mu Tuhan yang sedang beribadah di rumah masing-masing pada hari ini. Tuhan berkati juga Tuhan pujian penyembahan yang akan dibawakan oleh hamba-hamba Tuhan, oleh pelayan-pelayan Tuhan. Bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, urapi Tuhan pakai dengan luar biasa, sehingga firman yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi setiap kami, boleh menjadi kekuatan, pengharapan bagi setiap kami Tuhan. Lawat setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom umat Tuhan, siap bersorak bagi nama Tuhan, haleluya. Lambaikan tanganmu dimanapun kau berada. Karena Tuhan adalah perisai dalam hidup kita. Haleluya. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tangan.
Dia Tuhan yang setia dalam hidup kita. Terima kasih Yesus. Kami mau terus memuji-Mu Tuhan, dengan segenap kekuatan kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap akal budi kami. Bersama katakan, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Kami bersyukur. Yes. Haleluya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu tak dapat kami balas cinta-Mu Tuhan. Cinta-Mu terlalu besar dari apapun. Engkau-Lah yang setia, Engkau-Lah yang baik, sungguh terima kasih kami agungkan, kami bermasmur bagi-Mu. Segenap hati kami memuji-Mu, segenap jiwa kami. Yesus. Engkau-Lah harapan kami, Engkau-Lah kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, dalam hidup kami. Engkau sumber pengharapan, sumber kemenangan. Terus rasakan hadirat-Nya bekerja dalam diri kita.
anjuran kami. Engkau yang terbaik dalam hidup kami ya Yesus. Dan mata kami terus terarah kepadamu ya Yesus. Segenap hidup kami persembahkan hanya kepadamu Tuhan. Segenap batin kami terus memuliakan nama-Mu. Karena Engkaulah pengendali dalam hidup kami Yesus. Engkau sumber jawaban dalam hidup kami. Ku masih
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala untuk kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur buat pujian penyembahan yang sungguh memberkati. Sekarang buka hati dan pikiran kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan disampaikan pada pagi hari ini sungguh memberi kekuatan, pengharapan, dan jawaban atas setiap pergumulan dan kesulitan yang sedang kami hadapi saat sekarang ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul karakter dibentuk dari keluarga. Kita akan baca 1 Samuel 2 ayat 12 yang kita akan sambung dengan ayat 17 sampai 19. Demikian bunyinya. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. 17. Dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Ia masih anak-anak yang tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenan. Setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan. Amin. Saudara sekalian, keluarga adalah lembaga pertama yang Allah dirikan di atas muka bumi. Kitab pertama dalam Alkitab Kejadian tidak diawali dengan peristiwa jatuhnya manusia ke dalam dosa, tapi diawali dengan peristiwa pernikahan. Allah memberkati Adam dan Hawa dan menempatkannya di Taman Eden untuk merawatnya dan beranak cucu bertambah banyak menjadi berkat. Saya percaya keluarga ada untuk melakukan misi Allah, yaitu supaya kita bisa mengasihi Tuhan dan kita juga bisa mengasihi sesama. Keluarga harus menjadi pusat pembentukan karakter dan juga pusat pertumbuhan rohani yang akan berdampak pada generasi berikutnya. Inilah yang dimaksudkan oleh Tuhan melalui firman-Nya supaya orang percaya benar-benar melahirkan keturunan ilahi. Bukan hanya sekedar bisa punya anak, tapi anak-anaknya hidup takut akan Tuhan. Alkitab menunjukkan bahwa Allah seringkali memakai keluarga untuk melakukan rancangannya. Keluarga Nuh misalnya, 8 orang. Tuhan pakai untuk melahirkan generasi yang baru. Karena generasi yang lama itu adalah generasi yang sudah hidup di dalam kebejatan dosa. Kita lihat contoh yang lain adalah keluarga Abraham yang dipanggil keluar dari Ur Kasdim menuju Kanaan, tanah perjanjian. Karena Allah berjanji keturunan Abraham akan seperti bintang di langit dan pasir di tepi laut, dan melalui keturunannya semua bangsa di muka bumi akan mendapatkan berkat. Tetapi rencana Allah seringkali tidak bisa selesai hanya dalam satu generasi. Karena umur hidup kita terbatas, sedangkan rencana Allah sangat besar. Karena itu dia memakai beberapa generasi dari keluarga-keluarga tersebut. Keluarga Abraham, Ishak, Yakub. Kemudian dilanjutkan dengan Yusuf. Dan dari sejak zaman Yusuf, orang Israel bertambah banyak di Mesir. Saudara-saudara, di dalam perjanjian baru kita juga mengenal seorang diaken yang kemudian menjadi penginjil yang dipakai Tuhan luar biasa, namanya Filipus. Tetapi setelah dia bertambah tua, Paulus menjumpai dia di rumahnya, dan ternyata Filipus ini punya 4 orang anak gadis yang keempat-empatnya punya karunia bernubuat. Artinya dia peka akan suara Tuhan dan bisa menyampaikan kepada orang lain. Saya percaya generasi ilahi ini muncul karena dia punya ayah Filipus dan juga ibu istrinya Filipus yang sungguh-sungguh menularkan spirit takut akan Tuhan kepada keluarganya. Saudara sekalian, keluarga sangat penting karena apa yang kita alami dan lakukan di dalam keluarga akan menjadi pola untuk kita lakukan kepada orang lain di dalam lingkungan kita. Kalau kita berada dalam satu keluarga yang care, peduli satu dengan yang lain,
maka sikap itu akan menular sampai kita tua dan juga kita tularkan kepada orang di sekitar. Kalau kita belajar memberikan pertolongan atau menyatakan kasih, mensupport, maka apa yang kita lakukan di dalam keluarga itu benar-benar akan jadi berkat. Saudara-saudara, kebiasaan yang kita miliki, habits, itu akan membentuk karakter atau watak atau tabiat kita. Apakah baik atau buruk. Orang yang biasa marah, lama-lama disebut sebagai pemarah. Tetapi orang yang biasa ramah, lama-lama disebut sebagai peramah. Dari kebiasaan marah, menjadi karakter pemarah. Dari kebiasaan ramah, lama-lama menjadi karakter peramah. Dan semuanya dibentuk di dalam keluarga. Karena itulah kalau saudara melihat dalam 1 Timotius 3 ayat 2-5, salah satu ciri atau persyaratan seorang pemimpin rohani, dia harus jadi teladan dalam pernikahan dan keluarganya. Sebab dikatakan demikian oleh firman, karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jika seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimana ia dapat mengurus jemaat Allah? Dari ayat ini saya melihat bahwa salah satu hal yang sangat ditekankan untuk menjadi pemimpin rohani adalah pernikahan yang sehat dan keluarga yang harmonis. Sebab kalau kita tidak bisa ngurus keluarga, bagaimana kita bisa ngurus jemaat? Berarti tugas utama seorang hamba Tuhan, bahkan lebih luas lagi, tugas utama orang percaya bukan membangun karirnya, bukan membangun ministry atau pelayanannya, tapi membangun keluarganya. Kalau keluarganya kokoh, kuat, jadi berkat, maka apapun yang dia lakukan dalam pelayanan itu akan berdampak positif kepada banyak orang. Tapi harus dimulai dari lingkungan yang terkecil, terdekat, yaitu di dalam keluarga kita. Itu kemudian akan kita tularkan kepada generasi berikutnya. Ada sebuah tulisan dengan judul Anak Belajar dari Kehidupan yang berkata demikian. Jika anak dibesarkan dengan celaan, ia belajar memaki. Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, ia belajar berkelahi. Jika anak dibesarkan dengan cemoohan, ia belajar rendah diri. Jika anak dibesarkan dengan penghinaan, ia belajar menyesali diri. Tetapi jika anak dibesarkan dengan toleransi, ia belajar menahan diri. Jika anak dibesarkan dengan dorongan, ia belajar percaya diri. Dan jika anak dibesarkan dengan pujian, ia belajar menghargai. Perlakuan yang kita alami di dalam keluarga itu akan menentukan karakter kita dan menentukan kemampuan berelasi dengan baik kepada orang lain. Nah, di dalam Amsal 27 ayat yang ke-17 Alkitab berkata, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Tahukah saudara bahwa Allah membentuk karakter kita pertama-tama di dalam keluarga lewat siapa? Orang yang dekat dengan kita. Bukan lewat pendeta, bukan lewat pengkhotbah, tapi terutama lewat pasangan kita. Itu orang yang paling dekat. Lewat anak-anak atau lewat orang tua kita. Seringkali karakter kita harus diasah. Lebih lembut, lebih sabar, lebih menghargai, lebih mengasihi di dalam keluarga. Satu kali ada pasangan suami istri sudah ikut komsel, tapi ketua komsel ini dengar mereka suka ribut nih. Pasangan ini suka ribut, jadi satu kali pemimpin selnya bilang begini, maaf ya Bapak Ibu, saya senang Anda rajin komsel, tapi saya dengar Anda berdua suka ribut ya di rumah. Apa betul? Betul Pak Pendeta, kata si istri. Loh, kenapa suka ribut?
Karena kami beda keyakinan. Loh, keyakinan gimana maksudnya? Kan ada dua-duanya Kristen kan? Sudah ikut komsel. Oh iya. Tapi kami beda keyakinan. Karena saya yakin saya cantik. Tapi suami saya yakin saya tidak cantik. Tetangga kami yang lebih cantik daripada saya. Karena itu saya sebel bener sama suami saya. Dan suaminya bilang dia suka cemburu. Jadi ribut terus dalam hidup. Saudara-saudara, bukankah pasangan Tuhan pakai untuk mengasah kita? Sehingga kita akhirnya karakternya seharusnya lebih baik ketika kita merespons secara positif. Saya mau bilang bahwa relasi di dalam keluarga, atau apakah yang saudara anggap baik atau kelihatannya tidak baik, ada pertentangan sifat karakter, itu ternyata merupakan proses Tuhan untuk mengamplas hidup kita. Seperti besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Begitu juga anak-anak yang punya orang tua yang kau pikir bawel, cerewet, sebetulnya itu adalah alat Tuhan. Saya mau bilang kalau ada anak muda yang ibadah pada hari ini, kalau engkau tidak bisa menghargai orang tuamu yang adalah wakil Tuhan di bumi, engkau tidak bisa menghargai Tuhan. Karena gimana kita bisa menghormati Tuhan yang tidak kelihatan? Kepada yang kelihatan aja kita kurang ajar. Kepada yang kelihatan aja kita nggak sopan. Dalam Efesus 6 ayat 1-4 dikatakan demikian. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, itu adalah suatu perintah yang penting. Seperti yang nyata dari janji ini supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Orang tua, ayah dan juga ibu harus menjadi teladan bagi anak-anaknya, memberikan nasihat supaya mereka takut akan Tuhan. Tapi anak juga harus taat dan hormat kepada orang tua, supaya panjang umurmu dan berbahagia engkau. Saudara tahu sikap tidak hormat kepada orang tua itu memperpendek umur. Itu menyebabkan kita tidak akan mengalami kebahagiaan dalam hidup. Mungkin ilmumu lebih banyak, gelarmu lebih hebat, relasimu lebih dahsyat, tapi kalau engkau suka ngomongin yang gak bagus tentang orang tuamu, wah, mama Cooper, gaptek, kuno. Saudara sekalian, sebetulnya kita sedang menutup pintu berkat Tuhan di dalam hidup kita. Karena taat dan hormat itu akan memperpanjang umur dan memberikan kebahagiaan di dalam kehidupan ini. Saya melihat bahwa biasanya seorang anak memasuki 3 fase dalam hidupnya dalam pandangan terhadap orang tua. Yang pertama, ketika anak masih kecil, dia memandang orang tuanya seperti Tuhan. Yang paling hebat, yang gak bisa salah. Mana lebih hebat, papa atau Superman? Papa. Mana yang lebih cantik, mama atau bintang film? Mama. Karena apa? Anak masih memandang orang tua seperti Tuhan. Tapi kalau dia sudah masuk masa remaja muda, maka dia melihat orang tua seperti setan, saudara. Waduh, papa mama ini, waduh rewelnya. Masa jam 9 malam aja udah diteleponin suruh pulang. Kan malu saya masih ngafe sama teman-teman. Oh, mulai deket-deket sama si A. Udah diomelin begini begitu, ini anaknya begini begitu. Padahal kan saya biasa aja. Saya kan belum tentu juga jadian sama dia. Saudara, kita seringkali mengalami konflik ketika anak masuk masa remaja pemuda. Tetapi kalau anak itu dibina terus, didoakan terus makin dewasa, dia akan masuk tahap ketiga. Tidak melihat orang tua sebagai Tuhan, tidak melihat orang tua sebagai setan, tapi melihat orang tua sebagai manusia yang ada kelebihan atau kelemahannya. Dan di sanalah kehidupan menjadi lebih tenang. Jadi kalau ada bapak ibu yang hari-hari ini anaknya seperti setan atau anakmu yang menganggap engkau setan, banyak berdoa saudara supaya masa gelombang badai ini bisa segera diatasi. Nah, kuncinya adalah kita harus belajar menerima kelebihan dan kekurangan anggota keluarga kita. Suami punya kelebihan tapi juga punya kekurangan. Istri punya kelebihan tapi juga punya kekurangan. Diterima apa adanya. Keributan terjadi karena apa?
Kita ingin merubah orang lain. Kamu mesti nurut seperti saya. Sedangkan pasangan kita bilang, enggak, kamu yang mesti nurut sama saya. Saling menuntut, akibatnya ribut. Coba kalau kita belajar saling menerima apa adanya, damai sejahtera terjadi di atas muka bumi ini, saudara. Saya lahir di Surabaya, suka makan daging. Istri saya lahir di Tasikmalaya, suka makan sayur. Waduh, jadi awal pernikahan kalau dia masak itu sayur aja melulu. Saya tanya, mana dagingnya? Dan dia bilang, ngapain makan daging terus? Sayur lebih sehat. Nah, untungnya dia nggak suka bilang kasar gini. Jangan makan daging terus kayak herder. Wah, saya pasti lebih tersinggung kalau gitu. Nanti saya bisa balas, mendingan saya herder daripada kamu makannya sayur melulu kayak kambing. Nah, herder kawin sama kambing, anaknya apa kan saudara? Jadi akhirnya kita belajar untuk menyesuaikan diri. Jadi kalau dia nggak suka makan daging, saya misalnya makan dulu. Tapi setelah selesai, dia minta saya antar misalnya yang rumah makan atau apa yang jual sayur begitu saudara. Tapi setelah nikah lama, kita udah nggak seperti itu lagi. Ya ke restoran yang sama saja. Kalau beli beef steak, saya makan dagingnya, dia makan sayurnya, kentangnya. Aman kan saudara sekalian. Ya, satu porsi bisa dibagi berdua, hemat lagi. Nah, ini penyesuaian yang kita harus lakukan di dalam pernikahan. Apalagi soal selera, nggak ada yang benar dan salah. Merah sama hijau mana lebih bagus? Jawabannya selera, saudara. Dan selera jangan membuat kita menjadi bertengkar. Belajar menerima kelebihan dan kekurangan. Selalu berespon positif. Belajar sabar. Kalau anak ngomongnya nyerocos, nyelekit. Ibu-ibu berdoa. Mungkin kita yang sudah jarang dan malas doa, ketika punya masalah dengan relasi dengan anak-anak kita, itu yang memaksa kita bertekuk lutut dan memanggil kembali nama Tuhan dari dasar hati yang paling dalam. Belajar bermurah hati, mengampuni anggota keluarga kita yang punya kesalahan, rela menolong dia. Dek, tolong ambilin air minum ya. Kakak duduknya agak jauh dari tempat minum. Oke kak, diambilkan minum, disodorkan. Makasih ya dek. Kan bagus saudara, saling tolong menolong. Hal yang remeh itu juga kadang-kadang bisa tidak ditemukan dalam keluarga modern. Dek, bisa tolong ambil air minum. Emangnya gua pembantu lu? Ambil aja sendiri. Saudara, mengapa kita tidak bermurah hati untuk hal-hal yang simple? Untuk hal yang sederhana. Nah, kalau saya lihat dari perikop yang pertama tadi saya baca, maka ternyata di dalam Alkitab itu ada contoh keluarga yang tidak baik, tapi juga ada contoh keluarga atau anak yang dididik dengan baik. Contoh yang buruk adalah Imam Eli. Imam Eli itu seorang hamba Tuhan, mestinya dia menjadi teladan. Tapi rupanya dia tidak mendidik dan tidak memberikan teladan yang baik kepada Hofni dan Pinehas, kedua orang anaknya. Sehingga yang pertama, anaknya tumbuh tidak takut akan Tuhan. Alkitab tadi berkata mereka tidak menghargai korban bakaran yang dipersembahkan sebetulnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di ayat 22 juga dikatakan Hofni dan Pinehas suka berzina, tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di kemah pertemuan. Nah, ada berapa banyak keluarga menyebut diri Kristen, tapi tidak ada nilai rohani dalam hidupnya. Kristen sih, kadang ke gereja, tapi semua formalitas dan ritualitas. Gak benar-benar spiritualitasnya itu nampak. Gak takut akan Tuhan, bahaya sekali. Yang kedua, mereka tidak peduli dan tidak menghormati orang tuanya. Karena di ayat 25 dikatakan Imam Eli bilang, anakku jangan kamu berdosa begitu kepada Tuhan, nanti dihukum Tuhan. Tapi Alkitab bilang mereka enggak peduli, tidak mengindahkan perkataan orang tuanya itu. Karena Tuhan akan mematikan mereka karena mereka tidak mau bertobat. Ini anak yang berontak sama orang tua.
Mengata-ngatain orang tua, hati-hati loh saudara. Ada Tuhan yang melihat. Dan kalau kita nggak bertobat, ada hukuman yang bisa menimpa. Yang ketiga, Hofni dan Pinehas itu kasar, suka melakukan kekerasan. Mereka itu kan imam. Lalu ketika persembahan dari umat itu dibawa, kan mestinya menjadi korban bakaran. Lemak-lemaknya itu dibakar untuk Tuhan. Mereka bisa bilang, aduh kita udah bosen makan daging bakar terus. Udahlah kamu kasih aja itu kambing domba, nanti kita yang urus deh, kamu pulang aja deh. Kita udah bosan sama yang bakar-bakar, kita mau yang rebus hari ini. Lalu jemaat bilang, mana boleh, kan aturan hukum Taurat mesti dibakar. Pokoknya kamu nurut sama kita, kalau enggak kita paksa kamu. Mereka mengambil dengan kekerasan. Ada berapa banyak orang yang keluarganya diwarnai dengan kekerasan. Kalau ngomong kasarnya luar biasa. Saudara, ngomong kepada anak, ngomong kepada pasangan, waduh sangat tidak pada tempatnya. Maukah kita menjadi keluarga yang berkenan kepada Tuhan yang ditandai dengan kasih dan kelembutan? Contoh yang baik adalah Samuel. Samuel adalah anak seorang yang bernama Hana. Hana adalah wanita yang mandul. Tapi kemudian dia sungguh berdoa. Dia datang ke bait Allah. Dia minta belas kasihan Tuhan. Tuhan mengabulkan doanya. Karenanya dia mengandung dan diberi nama anaknya ini Samuel, artinya yang diminta dari Tuhan. Dan setelah punya anak, dipersembahkan dari sejak kecil, dititipkan di Silo, di tempat Imam Eli. Kalau sekarang mungkin ikut pesantren gitu saudara sekalian. Jadi tinggal di sana terus. Yang pertama saya lihat bahwa Samuel adalah orang yang takut akan Tuhan. Dia tinggal di rumah Tuhan. Dia melayani Tuhan walaupun masih kecil. Pada masa kini itu berarti kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Hidup berkenan kepada Tuhan. Rajin ibadah, berdoa, membaca Alkitab, pergi ke gereja. Melayani sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan hanya dengar dan menikmati berkat firman saja. Ayo layani sesuai dengan talenta saudara. Yang kedua, Samuel itu menghargai orang tua. Dia sopan, berkomunikasi dengan baik. Contohnya, satu kali ketika Samuel lagi tidur, ada suara memanggil, Samuel, Samuel. Dia bangun, dia langsung pergi ke kamar Imam Eli. Ya Bapak, Bapak panggil saya, apa yang saya bisa bantu? Udah malam loh saudara sekalian. Si anak ini gak ngomong, ini tua bangka, gak tahu diri. Aku udah tidur dipanggil-panggil. Waduh. Dia gak ngomong gitu, dia sopan. Dia menghormati orang tua. Menghormati otoritas di atasnya. Imam Eli bilang, enggak, saya gak panggil kamu. Coba kalau ada anak muda, malam-malam dipanggil sama papanya atau mamanya lagi tidur. Udah. Kalaupun bangun ngomel-ngomel, ada apa sih? Enggak, papa mama gak panggil kamu. Waduh, tambah marah lagi. Gimana? Saya udah denger, ngelindur kali. Pikun kali. Samuel gak bilang gitu. Oh maaf, mungkin saya salah dengar. Jadi dia masuk ke kamarnya. Dia mungkin diam, belum tidur. Rasanya bener loh tadi suara. Tiba-tiba ada suara lagi. Samuel, Samuel. Dia bilang, aku gak tidur nih. Aku dengar bener. Ini rupanya Bapak Imam Eli panggil lagi. Dia datang lagi. Bapak panggil saya lagi. Enggak. Coba kalau saudara bisa ngambek gak? Manggil-manggil udah bangun. Gak ngaku lagi. Ngapain manggil saya? Pispot udah saya siapin. Kalau mau kencing aja di situ. Gak ada pemberontakan itu saudara. Bapak apa yang saya bisa bantu? Dan akhirnya Eli bilang gini, Samuel, aku tidak panggil kamu, tapi kalau kamu dengar suara itu sekali lagi, jawab. Aku ini hambamu ya Tuhan, berbicaralah sebab aku mendengar. Mungkin Tuhan yang sedang panggil kamu. Dan saya rasa Imam Eli itu sangat berduka ketika
Dia melihat peristiwa ini. Aku kan imam, kenapa Tuhan bicara kepada anak ini? Aku kan orang dewasa yang diberi tanggung jawab. Kenapa Tuhan tidak ngomong kepada saya? Tuhan mau berbicara kepada anak ini. Dan memang firman Tuhan datang kepada orang yang takut akan Tuhan, yang menghormati orang tua. Saya yakin kalau ada anak-anak muda yang hidup takut akan Tuhan, menghormati orang tua, menghormati otoritas, Tuhan akan bicara kepada saudara. Tuhan akan memberikan hari-hari yang baik dalam hidup saudara. Engkau akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Lagi pula Samuel adalah pribadi yang berintegritas, jujur, dapat diandalkan, bisa dipercaya, tidak pernah merugikan orang lain. Sebab setelah Samuel melayani, mengurapi Saul menjadi raja, kemudian mengurapi Daud sebagai raja, menjadi nabi hakim di Israel sampai hari tuanya, dia merasa dia harus mundur dari jabatan ini karena usia. Maka dia berkata demikian dalam 1 Samuel 12 ayat 3 dan 4. Di sini aku berdiri, berikanlah kesaksian menentang aku di hadapan Tuhan dan di hadapan orang yang diurapinya. Lembu siapa yang telah kuambil? Keledai siapa yang telah kuambil? Siapakah yang telah kuperas? Siapakah yang telah kuperlakukan dengan kekerasan? Dari tangan siapakah telah kuterima sogok sehingga aku harus tutup mata? Aku akan mengembalikannya kepadamu jika ada orang yang kurugikan. Tetapi ayat 4, jawab orang Israel, engkau tidak memeras kami dan tidak memperlakukan kami dengan kekerasan, dan engkau tidak menerima apa-apa dari tangan siapapun. Saudara, dia punya integritas. Dan dari mana integritas ini diperoleh? Saya yakin spirit dari Hana itu mengalir kepada anaknya. Walaupun lingkungan tempat dia dititipkan ternyata nggak baik. Pada lingkungan Imam Eli, Hofni dan Pinehas, Alkitab bilang ibunya tiap tahun pergi ke Silo, ke tempat Imam Eli, dan selalu membuat jubah kecil untuk Samuel. Dan tentu pasti ada percakapan. Dan tentu mamanya juga dengar kelakuan dari Hofni dan Pinehas. Kan tiap tahun dia juga bawa korban bakaran ke sana. Dan dia mungkin bilang, nak, ingat, kamu itu anugerah Tuhan. Nama kamu Samuel, kamu diminta kepada Tuhan dan aku memberikan kepadamu, kepada Tuhan. Lagi pula kamu sudah mendengar suara Tuhan. Jangan ikuti sikap yang tidak baik. Hidup lurus saja. Tapi jangan menghakimi Imam Eli. Itu urusan Tuhan. Kamu tetap harus hormat ya. Karena dia hamba Tuhan walaupun dia banyak kekurangan. Kamu lurus saja nak, hidup takut akan Tuhan. Saya yakin nasihat ini membuat Samuel tetap on the track. Takut akan Tuhan, menghargai orang tua, punya integritas di dalam kehidupannya. Kiranya kita menjadi keluarga seperti Samuel ini dan bukan seperti Hofni dan Pinehas. Lalu bagaimana cara pembentukan karakter itu diperoleh? Menurut hemat saya melalui dua cara. Pertama lewat keteladanan. Kalau orang tua memberikan teladan itu akan menginspirasi anak-anak mereka untuk hidup sesuai dengan teladan orang tua. Berikan teladan kejujuran kepada anak. Ada anak ngomong gini sama papa, Pak, tadi saya ke kantin sekolah beli pisang goreng, sebetulnya saya ambil 5, tapi karena sibuk dia nggak tahu, saya ngakunya 1. Wah, jadi kamu bayar berapa? 1 Pak. Pinter kamu, ekonomis. Waduh, ini repot orang tua. Ini anaknya bisa disebut darmaji, dahar 5 ngaku hiji, gitu saudara. Mari kita berikan teladan kejujuran. Oh, kamu salah nak, kembalikan. Kamu mesti bayar besok. Kamu ngaku salah itu sama tukang kantin. Saudara, teladan keuletan, kerja keras, rela berkorban bagi keluarga, itu harus ditanamkan. Ada 2 orang ibu sedang menunggu giliran mereka mau masuk cabut gigi, saudara sekalian.
Lalu ibu yang satu nanya sama orang ini, "Bu, anak ibu ada berapa orang?" "Oh, saya 3. Yang pertama buka warung kecil. Ya maklum dia cuma lulusan SMP. Anak kedua jadi dokter umum. Pasiennya banyak. Anak ketiga insinyur, bisa bikin bangunan-bangunan gede." Ibu sebelahnya kemudian nanya, "Oh kalau gitu ibu tentu bangga sekali ya sama anak kedua dan ketiga, dokter dan insinyur itu." "Oh ya, saya tentu bangga. Tapi terus terang yang paling membanggakan saya anak pertama." "Loh, dia kan cuma lulusan SMP, dia kan cuma punya warung kecil. Apa yang dibanggakan?" "Papanya meninggal ketika dia masih kecil. Dan anak-anakku yang lain juga lebih kecil. Dan dia berhenti sekolah setelah tamat SMP. Dia kerja banting tulang untuk apa? Membiayai 2 orang adiknya supaya bisa masuk ke universitas. Dan kalau yang satu jadi dokter, satu jadi insinyur, itu karena jasa kakaknya. Saya bangga kepada anak saya pertama. Walaupun dia hidup sederhana, karena dia rela berkorban bagi adik-adiknya." Nilai-nilai yang diajarkan kepada anak-anak. Kita juga harus memberikan teladan, suka menolong, suka memberi. Saudara, saya ingat ketika ayah saya dari pekerjaannya di Surabaya dipanggil Tuhan untuk melayani di Tasikmalaya. Itu gereja masih kecil, saudara. Ya belum bertingkat seperti sekarang, jemaat juga nggak banyak. Dan saya 4 bersaudara, kami ingat kalau mama masak, karena uangnya nggak banyak, dia bikin nasi, dia bikin telur dadar, dikasih tepung supaya besar. Lalu setelah telur dadar itu jadi, dibagi 4. Jadi kita masing-masing dapat bagian 1/4. Tapi saya perhatikan kalau misalnya ada tamu, pendeta desa gitu datang, itu orang tua saya bisa ajak mereka makan di restoran, ajak ke toko, belikan baju. Ya gini hamba Tuhan sederhana dari desa. Hari Minggu disuruh khotbah, pulangnya dikasih angpau lagi saudara sekalian. Lalu satu kali saya ngomel sama papa saya bilang, "Pak, ini orang kalau begini terus, ini orang desa, datang terus nanti tiap bulan. Nah kita aja makan telur goreng 1/4, lah ini ditraktir sana sini." Ayah saya waktu itu bilang, "Kamu gak ngerti, siapa yang melayani hamba-hamba Tuhan, dia menjamu malaikat-malaikat. Nanti kamu akan terima berkatnya." Saya berontak karena saya gak ngerti saudara. Berkat apa? Yang penting yang jelas saya makannya telur doang di 1/4. Tapi saya mau bilang, kalau hari ini Tuhan memberkati saya, itu karena ada orang tua yang menaburkan terlebih dahulu. Kita ada karena doa dari orang tua. Karena apa yang telah ditabur oleh orang tua. Mungkin saudara bilang, "Tapi orang tua saya tidak takut akan Tuhan dan tidak punya sifat yang baik seperti itu." Bagaimana saya bisa diberkati? Mulai hidup benar dari diri saudara. Karena engkau juga nanti akan punya anak cucu dan sebagainya. Biar dari generasi saudara mengalir berkat Tuhan yang luar biasa kepada mereka. Karena keteladanan yang kita lakukan untuk mereka. Yang kedua, komunikasi. Untuk membentuk karakter mesti komunikasi. Bagi prinsip-prinsip hidup, values of life, nilai-nilai kehidupan. Dan juga pengalaman-pengalaman yang kita alami. Saya punya 3 anak putri. Salah satu sukacita kita cukup terbuka, jadi suka ngobrol. Dan anak-anak suka tanya ke saya atau kepada istri saya, "Pap, dulu waktu mulai merintis gereja gimana pergumulannya? Gimana waktu pernah ngalami masa sulit, waktu difitnah orang?" Dan orang tua mesti jadi storyteller, belajar cerita. Nah, istri saya juga seringkali menambahi, dan kalau ada istri yang ngomongnya lebih banyak dari suaminya, bagus. Tapi bukan untuk ngomongin orang,
ngomong prinsip-prinsip yang bagus yang diceritakan kepada anak-anak. Sharing of life itu membuat mereka belajar. Oh begitu ya. Oh bisa kesel nggak waktu itu? Belajar ngampuni, belajar seperti Yesus. Dibagikan nilai-nilainya saudara-saudara. Sebab kalau enggak, anak kan nggak tahu apa pikiran kita, apa hati kita. Setiap kali saudara duduk bersama ngobrol, jangan cuma ribut soal makanannya, tapi bagikan nilai-nilai rohani kepada mereka. Itu akan sangat memberkati. Saya yakin hidup itu adalah soal mewarisi sesuatu dari generasi lampau dan akan mewariskan sesuatu kepada generasi yang akan datang. Mewarisi dan mewariskan. Saudara, mewariskan uang, harta bisa habis. Tapi wariskan 3 hal ini. Saya rasa ini sangat penting. Wariskan iman kepada Yesus. Pastikan seluruh anggotamu, anggota keluargamu percaya kepada Yesus. Diselamatkan, mati masuk surga, punya hidup yang kekal. Yang kedua, wariskan teladan hidup, karakter yang baik, jangan yang buruk, karena mereka akan mengikutinya. Dan yang ketiga, kalau bisa wariskan kesempatan pendidikan yang baik bagi mereka. Iman dan juga ilmu serta karakter itu sangat penting. Dan bagian terakhir yang saya mau bagikan, tingkatkan juga spiritualitas keluarga. Lewat apa? Mesbah keluarga. Awalnya ibadah itu dilakukan di dalam keluarga. Keluarga Nuh, keluarga Yosua, keluarga Ayub. Tapi kemudian diwakili oleh para imam, orang-orang Lewi. Di gereja pada masa kini pun banyak pelayanan dilakukan oleh para rohaniwan. Untuk khotbah, untuk pelayanan mendoakan orang, pastoral dan sebagainya. Ini doa saya, keluarga kita menjadi wadah pembentukan karakter seperti Yesus. Kita intim dengan Tuhan, maka sifat karakter Kristus, buah roh mengalir dalam hidup kita. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Amin. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Saudara sekalian, saat ini kita akan menerima perjamuan kudus. Alkitab berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita siapkan roti di tangan kanan kita. Apakah sudah percaya roti yang diberkati ini ada persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus yang telah dipecah-pecahkan karena dosa-dosa kita? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan,
lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Apakah saudara percaya anggur yang sudah diberkati adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus Kristus yang telah dicurahkan untuk menebus kita dari segala dosa? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk penebusan-Mu, untuk apa yang sudah Engkau lakukan. Biar hidup kami selalu bergantung kepada kebenaran firman-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Juga terima kasih untuk perjamuan kudus. Di dalam nama Yesus. Amin. Shalom, tema 2023 adalah hidup berfokus Kristus. Kita tahu di dalam dunia kita menghadapi banyak masalah dan tantangan. Tapi jangan fokus pada masalah, berfokus kepada Kristus. Hidup itu mesti seperti kamera, kalau tidak fokus tidak bagus, blur. Begitu juga kita harus berfokus kepada Dia. Lewat apa? Doa dan ketaatan kita pada bimbingan Roh Kudus. Seperti Simon Petrus, ketika dia tertidur, mestinya dia doa. Dia tidak mengandalkan Tuhan, akibatnya dia menyangkal Yesus sampai 3 kali. Tetapi ketika dia sadar, bertobat, dan dia berjaga-jaga, intim dengan Tuhan, bahkan kemudian dia penuh Roh Kudus pada hari Pentakosta, dia bisa mengatasi segala godaan yang ada, bahkan setia sampai mati. Saudara, untuk hidup dekat dengan Roh Allah, kita harus banyak menyembah Dia. Doa itu bukan cuma minta ini, minta itu, tapi nyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, memuji Dia. Maka damai sejahtera kita akan alami, karena hadirat Allah akan turun, dan saat itulah kekuatan kemenangan Tuhan berikan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati.
Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita tundukkan kepala untuk berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas firman yang Tuhan sampaikan kepada kami pada hari ini Tuhan. Tuhan, sungguh kami mengucap syukur Engkau senantiasa memberikan pengajaran-Mu ya Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, biar kami senantiasa dan mampu melakukan segala sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Mampukan kami untuk menyukakan hati-Mu Tuhan. Biarlah apa yang Tuhan sampaikan Tuhan membawa kami menjadi berkat bagi orang lain juga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Tuhan, urapi seluruh pelayan yang melayani pada hari ini ya Tuhan. Bagi hamba-Mu yang Tuhan yang menyampaikan firman-Mu pada hari ini, Tuhan urapi dan berkati Tuhan. Biarlah mereka bisa menjadi kepanjangan tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Tuhan juga berkati dan urapi seluruh jemaat-Mu ya Tuhan yang percaya kepadamu. Biar mereka semua tetap terus dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Biarlah pengurapan-Mu turun atas negara Indonesia ini Tuhan. Urapi seluruh pemerintahan Tuhan, anggota-anggota dan pemimpin kami ya Tuhan, Bapak Joko Widodo. Tuhan urapi, biar mereka semua dapat memimpin bangsa ini dengan penuh kebijaksanaan daripada-Mu ya Tuhan. Tuhan, terima kasih, kami serahkan segala sesuatu ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Pimpin kami sepanjang hari-hari ke depan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekarang kami siap untuk menerima berkat daripada-Mu. Sekarang saudara, arahkan tanganmu dan hatimu kepada Tuhan. Bapa, kami mohonkan berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus, biar itu tinggal di dalam hidup saudara dan saya, mulai dari saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Salam sehati.